Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa jami'ul ulama wal awliya was salihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasid Muhammad bin Arabi al-Maliki al-Hasani wa Abu Yasid Ahmad bin Said Muhammad al-Maliki al-Hasani wa khususan Sayyidina Imam As-Sayyid Abdullah bin Arabi al-Haddad amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala As-Sayyid Abdullah bin Arabi al-Haddad fi kitabihi Risalatul Mu'awanah wal Muzaharah. Ya wayam bagi lil walidi ayyu'ina waladahu ala birhi ba'dal istiqsa' alaihi fi talabil huquq wala siyama fi hadzal zaman alladhi azza bihi wujudul birri wa amma bi wujudus syarr wa sarabadu ya'udu abar auladi mandam yusi ilaihi minhum. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu walidan a'ana waladu ala birri. Hendaklah orang tua menolong anaknya bagaimana dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Karena seorang anak yang tak berbakti kepada orang tua, dia celaka anaknya. Kalau orang tua tuh sayang samanya, tolong anak ini macam mana dia bisa berbakti. Bukan orang tuanya ini yang butuh anak itu berbakti. Tapi kalau dia tidak berbakti kepada orang tua, dia celaka. Berarti kita harus tolong dia. Nah, jadi orang tua harus menolong anaknya ini macam mana si anak ini dia mau berbakti kepada orang tuanya. Nah, karena kalau dia tidak berbakti, yang rugi bukan bapaknya, yang rugi bukan mamanya, tapi si anak dia akan celaka dunia akhirat. Kan sayang. Nah, ba'dal istiqsa' alaihi bi talabil huquq wala siyama bi hadzal zaman. Nah, jadi di antaranya tunjukkan kepada si anak apa yang seharusnya dilakukan seorang anak kepada orang tuanya. Itu tunjukkan biar anak itu tahu. Hak orang tua itu ini nak, seorang anak kepada orang tuanya itu harus begini, nunjukin gini. Tak boleh begini nak, kamu nak. Jangan dibiarkan saja. Ketika anak dia tidak dikasih arahan, dia merasa itu betul, santai dia. Ternyata itu dianggap hukukul walidain.
durhaka kepada orang tua. Yang rugi siapa? Bapaknya? Enggak. Mamanya? Enggak. Tapi anaknya yang rugi. Siapa yang menyebabkan anak itu rugi? Bapaknya sendiri sama mamanya. Karena bapaknya sama mamanya tidak menunjukkan kepada anaknya, nak, ini tak betul kamu macam ini, nak. Ini orang tua ini begini, anak harus begini. Yang rugi bukan mama, nak, tapi engkau ketika tidak berbakti kepada orang tuamu, engkau yang rugi, nak. Nah, jadi kita ini pertama di antaranya ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini anak degil, biarin aja bagi mampus lah, terserah dia, bantai dia lah. Dah geram orang tua. Ini orang tua nih salah, membiarkan anaknya celaka, jangan gitu. Itu anak tetap anak, sama dinasihatin yang bagus. Tunjukkan mana kewajiban si anak ini tunjukkan. Kadang-kadang sekarang ini anak-anak tak tahu kewajiban orang tuanya itu kepada orang tuanya itu apa. Dianggap dia betul. Karena ilmu pendidikan kadang-kadang tidak sampai mengarah ke sana, atau enggak tidak fokus ke sana. Terus pergaulan yang luar biasa. Akhirnya anak-anak ini zaman sekarang, makanya di sini ini zamannya Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Zaman beliau ini udah berapa nih? Ratusan tahun yang lalu beliau bilang, wala siyama bihadzal zaman allazi azza bi wujudul bir. Apalagi di zaman ini, zaman beliau udah ratusan tahun yang lalu. Nah, itu katanya sekarang ini sudah jarang yang namanya berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anak sekarang semaunya saja dia. Semaunya saja. Nyusahkan orang tua tok di dunia ini. Nyusahkan orang tua. Dulu kecil dia dilahirkan oleh mamanya. Sudah jadi anak bayi lahir, nyusahkan orang tua. Apa tidak? Makan nyusahkan, nyusu nyusahkan. Di kencingnya nyusahkan, semua nyusahkan, tidurnya nyusahkan orang tua, bangunnya menatkan orang tua, terus sampai besar kelakuannya ini orang tua penat. Habis itu orang tua kita dah penat nih didik kita, merawat kita mulai kecil. Kemudian kita ini punya anak, nikahlah kita punya anak, masih kita repotkan lagi orang tua kita dengan anak kita. Kapan nak istirahat dia? Kan gitu. Ini kewajiban kita. Biarlah justru kita nih merawat anak kita, orang tua kita juga kita rawat, kita jaga. Ini tak anak operkan lagi ke mamanya. Mama engkau dulu yang cebokin engkau ni cebokin anak engkau lagi, mama lagi. Dulu kau kecil mama kau tak bisa tidur, sekarang kau punya anak kecil bikin mama kau tak bisa tidur. Kapan mama nak istirahat? Dah opname baru istirahat. Tuh, baru istirahat. Mama nenek opname. Sebentar kenduri baru istirahat. Kalau udah kenduri dah tak bisa dioper lagi anaknya. Itu termasuk begitu juga. Ya memang betul nenek tuh kadang sayang sama cucunya, tapi kita selaku anak janganlah terlalu merepotkan orang tua. Jangan. Jadi tugas orang tua tuh mendidik kita, untuk mendidik kita saja nih, kewajiban mereka itu sampai kita balik. Sampai kita balik saja. Ini bukan balik lagi, dan berubah punya anak masih mengusahakan lagi ini Maria. Itu perlu. Dengan kita nih hidup menyusahkan orang tua sampai orang tua meninggal masih kita susahkan. Itu diantaranya. Kadang-kadang keenaan si anak ini, anak-anaknya masih ke orang tuanya. Pada orang tua tuh nak bilang penat, nak bilang apa namanya cucu sendiri, anak sendiri. Kita yang anak dia harus tahu diri. Nah, itu salah satu aja sesuatu yang dianggap biasa, tapi sebetulnya itu sangat merepotkan orang tua. Namanya orang tua tentu ikhlas lah dia, tapi kan kita tak begitu. Mentang-mentang orang ikhlasnya ambil terus. Mentang-mentang ikhlas dia, nah, kan tak begitu juga. Kemudian kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, wa amma fihi wujudus syarr. Dan di zaman itu, zaman beliau kata dia, sekarang ini dah kejahatan, maksudnya anak dengan orang tuanya ini dah merata sudah, anak sama orang tua itu.
Wasaral waladu ya'udu abra aulati man lam yusi ilai minhum. Jadi yang namanya anak yang berbakti kepada orang tua di zaman ini, kata beliau, zamannya beliau bukan zaman sekarang, tapi terus lagi. Zaman ini yaitu anak yang berbakti, paling berbakti kepada orang tua, yaitu anak yang tidak menyakiti orang tuanya. Itu saja. Itu sudah paling bagus anak. Sebetulnya berbakti itu bukan hanya tidak menyakiti, kelas bawah. Dia harus hak-haknya orang tua, apa yang bisa dia lakukan itu dilakukan. Itu baru berbakti. Kalau sekarang maunya dia tidak melakukan itu, cuma dia tak nyakitin hati orang tua, itu sudah anak yang paling berbakti zaman sekarang. Sebetulnya itu sudah merosot jauh sebetulnya. Standar berbaktinya sudah turun jauh. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu walidan a'ana waladu 'alal birri. Semoga Allah merahmati seorang ayah atau ibu, orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Jadi semoga didoakan oleh Rasulullah. Jadi, semoga Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya agar berbakti kepadanya, orang tua tersebut. Jadi diarahkan anak ini, jangan dibiarkan aja. Jangan dibiarkan. Itu didoakan sama Rasulullah. Jangan kita entahlah anak aku, entahlah kau, entahlah. Gitu aja tak ada dia nak usaha untuk dinasihatin, dibetulkan. Jangan gitu nak. Salah kau nak. Tak boleh. Tidak itu. Tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kadang-kadang orang tua ini pun kadang-kadang dia tidak perhatian terhadap anaknya. Tak usah urusan-urusan yang sampai jauh-jauh, urusan sholatnya anaknya aja tak diperhatikan sekarang. Orang tua tidak memperhatikan urusan ibadahnya anak, sholatnya, puasanya, itu sudah tak diperhatikan zaman sekarang. Rata, bahkan mama bapaknya ngajarkan anaknya tidak sholat. Mau jadi macam mana keluarga seperti ini? Mau keluarga apa? Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah apa, mawaddah apa, rahmah apa? Jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak ibadah, tidak sholat, jauh. Keluarga ini pun jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu penting orang tua perhatian terhadap anaknya. Sampai ke tahap macam mana si anak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa alaika bisilaturrahim al-aqrab wal aqrab fal isanu ilal jirani al-adna baban fa adna. Dah. Kita sekarang sudah sudah membahas tentang macam mana kita bersikap kepada orang yang terdekat, yaitu orang tua kita. Anak kepada ayah ibunya, ibu dan ayah kepada anaknya sudah dibahas. Sekarang melebar lagi. Beliau mengatakan, wajib bagimu bersilaturahim al-aqrab fal aqrab, dengan saudara yang terdekat dan lebih dekat. Diurut mana yang terdekat. Ini paling dekat, ini paling dekat. Pamannya mama sama bapak, anak sudah dibahas. Sekarang tinggal siapa yang paling dekat lagi? Pamannya, makciknya, maklumnya, pakdenya, keponakannya. Ini termasuk al-aqrab, fal-aqrab. Mana yang terdekat? Bagus. Kemudian fal-ihsan ilal jiran al-adna fal-adna. Kemudian berbuat baik kepada tetangga yang terdekat. Samping kanan, samping kiri, depan rumah, belakang rumah. Ini manusia tetangga yang paling harus diperlakukan baik, yang paling dekat. Harus. Cuman kadang-kadang prakteknya sekarang itu balik. Dia dengan orang jauh-jauh sana dia bagus, dengan tetangga dia tak bersapa. Malas masuk ke rumah, noleh pun tidak tanda pintu sana. Ini lihat pintu tetangga pun malas. Langsung aja lewat. Begitu tetangga lewat langsung masuk ke rumah. Salah besar. Tapi dengan jauh-jauh sana, orang tebing bukan main akrab dengan orang Teluk Air sana. Tapi dengan tetangga depan belakang ini jelek dia, tak bagus. Itu
Standar kesolehan berada di situ. Jadi orang soleh itu, orang bertakwa itu bukan hanya dilihat dari sholatnya macam mana, ibadahnya macam mana dia bagus dengan tetangganya. Itu standar orang bagus apa tidak. Karena orang ini namanya tetangga nih, kadang-kadang kita nih kalau sering ketemu nih, bosan lah, muak lah, inilah, mesti tuh. Tapi kalau namanya orang bagus, tak ada kisah dia. Mau terus ketemu aja, tetap dia bisa jaga hati, jaga perasaan, jaga apa. Tapi kalau orang hatinya tak bagus, ngomongnya tak bagus, yang sana sakit hati, sini-sini, jadi tak bagus semuanya. Jadi tanda itu termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa itu, dia mesti bagus dengan orang lain, terutama orang-orang yang terdekat. Tadi pertama terdekat dengan hubungan darah, kemudian terdekat tempat tinggal. Dia harus baik pertama dengan orang tuanya, kemudian adiknya bapak, adiknya mama, abangnya bapak, abangnya mama. Dia baik dengan anaknya, kemudian dia baik dengan keponakannya, dengan sepupunya. Ini dia harus baik semua. Ini orang yang dekat dengan hubungan darah. Kalau kita punya masalah dengan orang-orang seperti ini, introspeksi diri ini, siapa yang salah? Mungkin hatiku masih busuk. Betulkan hatinya. Atau dengan tetangga, kanan kiri. Karena tidak semuanya orang ini sadar. Kita yang ngalah. Itu hati yang bagus itu namanya. Tapi kalau dasarnya gini, sini gini, jadi tak ada cerita begadang. Kau besok nak mati. Kalau dah mati di padang masa ketemu tetangga kau tak malu. Sama ini ketemu sebenarnya bergaduh lagi besok. Memang tak ada untungnya. Orang bermusuhan tak ada untungnya. Udahlah kalau sana tak sadar, sini yang sadar. Kalau sama-sama tak sadar macam mana? ICU lah. Apalagi tak sadar semua. Jasad dia di dokter, hati dia mati. Apalagi? Jangan begitu. Ini standarnya. Kalau sholat gampang. Apa sholat? Gampang. Pergi ke masjid, sholat Allah Akbar sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa gampang. Tapi ibadah hati ini susah. Ibadah hati ini lebih susah. Macam mana kita punya hati yang luas, pemaaf, tidak dendam, enggak iri, enggak sombong. Ini yang berat. Ini yang berat. Orang munafik aja sholat sama Rasulullah. Orang munafik, Rasulullah imam Allah, dia sholat dekat belakangnya Rasulullah. Apa susah? Ibadah nampak-nampak mata itu gampang. Tapi kadang-kadang ini yang nampak mata pun orang tak bikin. Ini yang repot. Yang gampang saja sekarang ini banyak orang tinggalkan. Macam mana orang bahwa dia tidak sholat, yang zahir, yang mudah dia tidak melakukan, apalagi nak batinnya, hatinya nak bagus dan gini. Jauh nak, jauh. Jadi ini ibadah hati. Itu macam mana kita harus perbaiki. Nah, tengoklah. Orang soleh mesti dia bagus dengan orang lain. Itu sudah mesti. Kalau kita ikut urutannya lah para nabi, tak ada nabi tak bagus dengan orang lain, tak ada. Mesti dia bagus dengan orang lain. Dengan keluarganya mesti bagus, orang terdekatnya mesti bagus. Para anbiya, terus para aulia, para wali, semua para wali itu bagus-bagus. Hatinya bagus-bagus, dia dengan orang dekatnya bagus, dengan masyarakat mesti bagus. Dia yang tidak bagus nampaknya dengan orang yang memusuhi Islam. Ya tak bagus, karena sini lurus, sana bengkok. Bukan dia tak bagus. Tapi kalau mereka ini mesti orang-orang yang hatinya bagus. Hati itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipandang oleh Allah. Sementara kita sekarang fokusnya ke casing luar. Allah lihat yang dalamnya. Hati macam gitu. Dan ini susah macam gini, bukan tak susah. Kita nak baik dengan tetangga satu aja bergaduh, tak selesai-selesai bertahun-tahun, tambah mengkarang, berkarang tambah besar. Itu. Macam mana kita bisa hilangkan seperti itu? Berangkat dari diri kita sendiri. Hati kita baguskan, yang tidak bagus diri. Ini jelek hati aku, ini busuk hati aku, betulkan. Itu ibadah namanya.
Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jam. Sembahlah Allah dan janganlah kau mensekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Itu sembah Allah, jangan mensekutukannya, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kemudian wabizil kurba, dengan karib kerabatmu, dengan saudara-saudara kita ni buat baiklah. Nah, ini langsung Allah suruh nih, langsung Allah suruh. Berapa orang yang tak lulus di pertama? Wa'budullah, suruh nyembah Allah, salat tak nak. Sudah pertama dia tidak lulus. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ini dia suka melakukan hal-hal yang keluar daripada syariat. Saya nak pergi ke dukun, nak ke mana, entahlah apa yang tadi bikinnya. Solat tak nak, tapi kalau ke dukun bukan yang rajin. Kadang solat juga ke dukun juga. Ini repotnya. Jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Tak usah. Dua tak lulus. Wabil walidaini ihsana, orang kalau dah tak solat lah dia, suka hal-hal yang tak bagus. Macam mana dia nak berbakti kepada orang tua? Ya. Nah, solat, orang tua tak berbakti, wabil kubra, apalagi dengan saudara. Kemudian anak-anak yatim, wal yatama, orang-orang miskin, itu tanda orang soleh. Baik dengan orang tua, baik dengan kerabat, baik dengan tetangga, baik dengan anak yatim, baik dengan fakir miskin. Di sini Allah tak sebutkan orang-orang kaya, tak sebutkan, tapi lebih orang-orang miskin. Baik dengan orang kaya tuh gampang, karena ada udang di balik batu, ada batu di balik udang. Tuh, jadi baik, siap. Waduh, begini-begini depan orang kaya. Karena di situ ada lembaran-lembaran merah dan biru. Mudah bu berbuat baik dengan orang kaya bu ya. Coba dengan orang miskin buat baik. Aduh, malas. Kok gigil apalah, malas apa banyak. Senang, cuma berbuat baik kepada orang kaya ini yang repot, tidak lillahi ta'ala. Man ata ghaniyan li ghinahu faqad dhahaba sulusadini, kata Nabi. Barang siapa yang datang kepada orang kaya karena kekayaannya, maka 2/3 agamanya hilang. 2/3 agamanya hilang. Dia berbakti kepada, berbuat baik dengan orang kaya, sangat senang. Sekarang yang banyak mana? Yang banyak berbuat baik dengan orang kaya lah yang banyak, karena mengharapkan dunianya. Semua itu harus dilakukan lillahi ta'ala. Jangan tengok wal jaridil kurba, tetangga dekat. Nah, tetangga yang dekat, kemudian kawan-kawan dekat. Nah, tetangga yang dekat-dekat terus agak jauh-jauh, pokoknya tetangga lah. Kemudian sahabat-sahabat yang dekat-dekat, itu harus baik. Intinya orang soleh mesti baik, orang takwa mesti baik dengan orang lain. Itu menjadi standar, catatan, alamat orang soleh. Itu. Ini tak nampak soleh, rajin kemudian, tapi entahlah yang ini bermasalah dengan ini, dia masalah dengan ini, dia masalah ini. Yang betul siapa? Masa orang lain salah semua, dia sendiri yang betul? Yang ini sakit hati, yang ini. Orang sholat rajin, mulut jaga, jangan nyakitin orang dan sebagainya. Itu tanda-tanda. Jadi kesolehan itu, ketakwaan itu dinilai itu komplit, bukan hanya sekedar ibadah yang mahdhah, sholat, puasa saja, zikir saja rajin, tidak. Tapi bagaimana sebanyak ibadah-ibadah sosialnya dia dengan orang lain macam mana, pergaulannya dengan orang, muamalah dengan orang lain itu macam mana. Itu harus begitu. Itu tanda seperti itu, alamat.
Tengok Allah menyuruh kan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Nah, ada orang rajin sholat kok sama orang tuanya menyakitkan, ya tak soleh lah. Soleh apa benda? Tak soleh. Tak ada ceritanya soleh tu. Engkau nak jidat engkau hitam sekali pun sampai kau sholat, tak ada ceritanya soleh. Kau melanggar sudah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bisa. Ya, orang terdekat aja disakiti. Apa artinya kau baik dengan orang lain? Kalau dengan mama dan bapakmu yang kau kurang ajar, tak ada guna. Waqad amara Allahu bil ihsani ilal qarabah bi mawadhi'a 'adidah min kitabil aziz. Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk berbuat baik dengan karib kerabat saudara. Qarabah itu saudara yang ada hubungan darah. Di banyak tempat di dalam Al-Qur'an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu 'alal qarabah shadaqah wasilah. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, sedekah untuk karib kerabat saudara itu satu punya nilai sedekah, wasilah, dan dua silaturahim. Pahalanya double. Kita ngasih duit dengan keponakan, itu pahalanya double. Nomor satu sedekah, nomor dua sila menyambung hubungan silaturahim. Pantaslah ponakan dengan paman dia, dengan pak D-nya, dengan Pak Lung dia sekarang ini malas nak kenal. Pelukik. Orang lain dikasih dia, ponakan dia tak ada dikasih sama sekali. Iya, bukan main. Ini yang menyebabkan salah. Karena dia salah di dalam mana yang harus didahulukan, mana yang harus dinomorduakan dan seterusnya. Gitu. Dia. Ini biar masalah berbakti pada orang tua ya. Kita kan sebagai laki-laki kita berkeluarga. Nah sekarang orang tua itu pengennya kita tinggal satu rumah dengan mereka Bu ya. Ya. Kadang-kadang kita mungkin kita sebagai suami bisa lah jaga hati orang tua kita kan. Tapi macam mana dengan anak istri kita? Di samping itu kita takut orang tua kita tuh kita menyakiti orang tua. Kalau kita nak bawa anak istri kita keluar dari rumah tuh, nanti orang tua lebih tersinggung lagi Bu ya. Soalnya tak ada yang jaga dia lah. Ya. Jadi ketika ada dua hal, yang satu kemauan bangunnya orang tua, yang satu istri. Orang tua minta ke barat, istri minta ke timur, kita ke barat lah. Ya masalahnya nanti ini macam mana dia tidak apa, ini istri ini dididik. Dek, kalau engkau pengen hidup bahagia, engkau mestinya berterima kasih. Kau dorong abang nih supaya berbakti kepada orang tuanya. Ketika dek mama nih nanti sakit hati dengan abang, yang rugi bukan abang, kau sebagai istriku pun kau akan rugi juga. Hidup kita ini sekarang sudah berkaitan. Ketika memang mama ini mama aku, bukan mama engkau. Tapi ketika mama aku ini dia marah dengan aku, dia sakit hati dengan aku ini kan suamimu, maka engkau juga akan terkena imbasnya di dunia di akhirat. Enak, awak tak rugi kan gitu. Sekarang banyak sekali ibu menantu ini dengan mertua dia, mak mertua dia tak cocok, susah kayak gini. Kalau mohon maaf, kalau mama itu cuma satu tak bisa diganti. Paham tak cakap saya? Paham Bu ya? Kalau istri, gitu. Kasih tahu dia, kalau kita nak bahagia, dek, kau harusnya kau dorong abangmu nih, macam mana dia berbakti kepada orang tuanya. Karena nanti keberkahan itu akan turun di keluarga kita. Kalau engkau menjawabkan abangmu ini durhaka, kita tak akan bahagia hidup dia. Tak akan, itu tidak akan itu. Itu kesalahan. Macam mana murkanya orang tua ketika disuruh tidur di rumah tak mau ini, masih ikut bini dia aja. Kira-kira enak anak ini hidup nanti di dunia ini? Tak akan enak dia. Si istri pun itu harus dididik. Itu istri tak paham. Dia justru sikapnya seperti itu merugikan dirinya sendiri. Dia nak merampok anak orang. Sementara itu anak itu kebahagiaannya tergantung kepada orang yang pertama, yaitu orang tuanya tadi. Jadi menantu harus berbakti kepada
mertuanya harus. Mertua juga gitu, bantu menantunya berbakti. Jangan mertua ini mentang-mentang juga. Menantu dia hamun dia terus. Tak tahan juga lah lama-lama dia kan. Ini ibu-ibu mertua ini nak kena ngaji banyak nih. Ya sekarang menantu tak betul lah, sikit nak kena hamun, sikit nak kena hamun. Sabar-sabar juga kalau tiap hari mana tahan. Kan gitu kan. Nah ini ibu-ibu gitu juga. Jadi bantu bu, menantu ibu itu berbakti kepada ibu supaya anak ibu itu ikut berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Ketika ibu benci dengan menantu, ibu benci dengan anak, yang rugi anak ibu, dia akan hidup sengsara dunia akhirat. Jadi itu istri harus dicakap baik-baik, nasihatin bagus-bagus, nasihatin bagus-bagus. Kalau memang degil-degil sangat tak bisa, memang deh, aku tak mungkin pilih engkau daripada tinggalkan mama, aku tak bisa. Nah itu contoh. Maksudnya kita nasihatin dulu habis-habisan lah. Kalau udah habis betul tak, memang kau minta lah, tak tahu, jangan salahkan abang deh. Nah, gitu. Ini sekarang dulu bu, saya kasih tahu. Sayyidina Abdullah bin Umar. Siapa Sayyidina Abdullah bin Umar? Sayyidina Abdullah bin Umar itu putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya sahabat. Dia punya istri bu, Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia sayang betul dengan istrinya. Ini kisah betul-betul ya. Sayang dia dengan istrinya. Tapi yang menjadi masalah, Sayyidina Umar bin Khattab enggak suka. Enggak tahu lah, kita kan tak tahu. Mungkin ada satu hal yang tidak menyenangkan hati Sayyidina Umar terhadap si istrinya, anaknya ini. Tak suka, entah apalah hal. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab apa kata dia? Menyuruh Sayyidina Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, macam mana lagi bapak dah suruh. Bapak dah suruh. Walaupun cintanya ada dengan istrinya itu, tak mungkin aku nak menalak bapakku. Nak menalak mama mana bisa? Bisa orang menceraikan mamanya, mana bisa? Tetapi Sayyidina Abdullah bin Umar katanya, tapi ayahku menyuruh aku untuk menceraikannya, maka aku ceraikan. Ini dari bab mana? Bab birrul walidain. Berbakti kepada orang tua, macam mana lega dia jadinya. Bukan saya nyuruh ceraikan bini Mika semua, tak lah. Tak gitu. Ini kita menyuruh macam mana taat kita dengan orang tua. Dan para menantu-menantu biar tahu juga, harus tahu diri juga, engkau tidak lebih mahal daripada orang tua suamimu. Tidak lebih mahal. Karena orang tua itu termasuk menjadi syarat ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah di bawah ridhonya orang tua. Sementara si istri Rasulullah SAW, barang siapa seorang istri yang meninggal dan suaminya ridho kepadanya, maka dia akan masuk surga. Surganya istri tergantung ridhonya suami, surganya suaminya tergantung ridho orang tuanya. Gitu urutannya. Sekarang tak. Kadang-kadang suami ini justru lebih mendahulukan istrinya. Hancur sudah itu. Dia juga tak akan bahagia. Tak akan bahagia, rugi. Betul-betul rugi dunia akhirat. Nah itu kenapa bisa begitu? Pendidikan, tarbiyah yang diperlukan. Tarbiyah yang diperlukan. Nah itu masalah pentingnya pendidikan macam gitu. Sekarang jangan disalahkan ketika anak-anak itu tak dididik, akhirnya dia besar macam gitu. Satu hal yang sudah sangat-sangat lumrah sekali antara menantu dengan mertua ini, banyak saling tidak cocokan. Kenapa begitu? Hati. Hati itu. Orang mertuanya ya juga harus bagus, menantunya juga harus bagus. Insya Allah kalau udah bagus itu selesai acaranya. Insya Allah. Tapi memang berat, semuanya harus menjadi orang yang paham, orang yang belajar. Kalau itu tidak sukses, jangan berbangga dengan sholat.
Jangan berbangga dengan sholat kita, jangan berbangga dengan puasa kita, jangan berbangga dengan infak kita. Karena itu adalah hal yang menjadi barometer, ya, barometer kesolehan, barometer macam mana Allah Subhanahu Wa Taala itu ridho apa tidak dengan kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusalli falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung silaturahim, maksudnya hubungan kerabat. Satu pergi ke rumah paman, ke rumah bibi, keponakan, pak long, mak long, mak ute, itu pergi dia ke rumah atoknya, pergi. Nah, jangan tak kenal. Dekat-dekat, yang satu di tebing, maklumnya dekat mana ini, Meral. Tak pernah pergi dia. Karena raja pun tak pergi. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Jangan begitu. Wabil hadis akhar, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia memuliakan tetangganya. Wa qala alaihi salatu wassalam, mazalla jibrilu yusini bil jar hatta qasitu annahu sayuwarisu wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita selesaikan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.